Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu Dede di sini ya nak. Nah, pada malam hari ini seperti biasanya ibu akan menyampaikan pembelajaran kita yaitu tema 4. Anak-anak ibu bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada malam hari ini, ibu akan menyampaikan tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Adapun tujuan ibu menyampaikan materi ini agar anak-anak ibu dapat memperkenalkan saudara dan bercerita pengalaman bermain dengan saudara kalian dengan baik dan benar. Kemudian, anak-anak ibu juga dapat memahami kedudukan keluarga dengan benar juga. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat mengukur panjang tentunya dengan satuan yang tidak baku. Dan yang terakhir yaitu anak-anak ibu juga dapat bercerita pengalaman kalian saat beribadah bersama keluarga besar kalian. Baiklah anak-anak ibu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran 6. Di sini, ibu mempunyai sebuah gambar, yaitu gambar kakek dengan Siti. Mereka sedang melakukan percakapan. Marilah kita lihat percakapan antara kakek dan Siti. Di sini, kakek bertanya kepada Siti, "Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga?" Maka Siti menjawab, "Senang sekali kakek." Kemudian selanjutnya, pertanyaan antara kakek dan Siti, kita lanjutkan lagi. "Mengapa kamu merasa senang?" Nah, di sini kakek bertanya kepada Siti, "Mengapa kamu merasa senang?" Maka Siti menjawab lagi, "Siti bisa berkumpul dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu." Nah, inilah jawaban dari Siti. Jadi pertanyaan kakek tadi apa nak? Yaitu mengapa kamu merasa senang yang ditanyakan kepada Siti. Perasaan Siti. Kenapa Siti merasa senang nak? Ulangi lagi jawabannya. Yaitu Siti bisa bertemu dengan paman dan bibinya. Kemudian Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Nah, ini tadi anak-anak ibu adalah percakapan antara siapa anak-anak ibu? Ya, benar sekali, yaitu antara kakek dan juga Siti. Yang ditanyakan kakek yaitu tentang perasaan Siti. Ya nak ya. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu. Nah, siapa yang bercakap-cakap tadi? Nah, dari percakapan tadi ada pertanyaan anak-anak ibu. Siapa yang bercakap-cakap tadi nak? Iya, yang bercakap-cakap tadi adalah Siti dan kakeknya. Kemudian lagi selanjutnya, apa yang ditanyakan kakek? Apa yang ditanyakan kakek kepada Siti anak-anak ibu? Iya, benar, yaitu tentang perasaan Siti. Kenapa Siti merasa senang? Nah, itu yang ditanyakan kakek. Kemudian, apa yang membuat Siti merasa senang? Ayo, apa yang membuat Siti merasa senang anak ibu? Siti merasa senang karena dapat berjumpa dengan paman, bibi, serta sepupunya. Nah, itu tadi percakapan antara kakek dan Siti. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya anak-anak ibu yang sudah kita bahas bersama. Kemudian anak-anak ibu, selanjutnya lagi. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak ini. Nah, kita akan lihat anak-anak ibu. Kita akan lihat dan mengamati gambar di sini. Ini adalah keluarga Udin. Nah, kita akan jawab pertanyaan sesuai dengan kotak yang ada di bawah. Mana kotaknya anak-anak ibu? Nah, kotaknya adalah yang ini. Kita akan jawab pertanyaan dengan kata-kata lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, terpendek. Nah, jadi anak-anak ibu kita akan mengamati di sini. Kira-kira kalau lebih panjang, lebih tinggi, kemudian pendek, maka yang diukur adalah yaitu apa anak-anak ibu? Tinggi badan. Kita akan
perbandingkan antara tinggi badan ayah misalnya dengan ibu, misalnya ibu dengan kakaknya si Udin, ya nak ya. Maka untuk lebih lanjut agar anak-anak ibu paham, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaannya. Nah, contoh di sini anak-anak ibu. Kita akan tampilkan lagi gambarnya sambil mengamati gambar ini agar anak-anak ibu lebih paham. Yaitu yang pertama, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Nah, di sini garisnya ini ya nak, tadi kan kosong. Jadi sekarang ibu akan tulis di sini lebih tinggi. Ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Benarkah ayah Udin lebih tinggi dari ibu? Nah, ternyata benar. Kita mengamati gambar dari keluarga Udin. Ya, ternyata ayah lebih tinggi dari ibu. Kemudian selanjutnya, di sini ada garis, berarti itu adalah isinya ya nak. Nah, yang selanjutnya adalah ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Benarkah demikian? Kita lihat gambar lagi yang ada di samping ini nak. Ternyata benar juga. Ini kakak Udin. Kakak Udin ini dia tinggi badannya tentu tidak sama dengan ayahnya ya. Nah, ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Benarkah ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin? Benar, ini ayah Udin. Kemudian ini kakak Udin. Jauh sekali ya jarak tingginya ya nak. Ternyata lebih tinggi ayah Udin daripada kakak Udin. Kemudian lagi selanjutnya, di sini ada kalimat lagi, kakak Udin lebih pendek dari ibu. Benarkah demikian? Lihat lagi gambar di sini nak. Ternyata benar juga, lebih pendek dari ibu. Karena memang iya, dari gambar ini kita bisa mengamati bahwa kakaknya yang memakai baju pink ini ternyata lebih pendek dari ibunya yang memakai baju hijau. Kemudian lagi selanjutnya, Udin terpendek di keluarganya. Nah, benarkah Udin terpendek? Coba kita lihat, ternyata juga benar nak. Udin yang paling terakhir di sini, dia terpendek. Kita bisa lihat dari sini. Tuh, lihat tingginya ya, lebih terpendek dari keluarganya. Jadi paham ya anak-anak ibu ya. Kemudian selanjutnya lagi anak-anak ibu. Ayah Udin tertinggi di keluarganya. Benar juga. Ayah Udin tertinggi di keluarganya. Benar. Kemudian selanjutnya lagi yang terakhir, yaitu sepeda Udin lebih tinggi daripada mobil mainannya. Benar juga, ada sepeda di sini. Kemudian ada mainannya juga. Ternyata lebih tinggi sepeda daripada mainan Udin. Nah, anak-anak ibu, dari gambar ini tentunya kalian juga dapat memahaminya ya, tentang perbandingan antara lebih tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek ya anak-anak ibu ya. Kalian juga bisa mempraktekannya di antara keluarga kalian. Apakah kalian paling tinggi di antara keluarga kalian? Nah, bisa kalian praktekkan ya nak ya, ataupun kalian coba. Nah, di sini juga ada kalian mencoba kembali. Carilah 10 benda di sekitar kelasmu, bandingkan mana yang tinggi dan yang pendek, lalu ceritakan di depan kelas. Nah, anak-anak ibu, tanpa di kelas juga, tentunya di rumah kalian juga bisa mencobanya ya nak, dengan contoh yang sudah ibu berikan tadi. Selamat mencoba ya anak-anak ibu. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu, kita akan lanjutkan kembali. Di sini ibu mempunyai sebuah teks bacaan, yaitu kita simak ya nak ya. Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Nah, di sini pertanyaannya mengenai tentang ibadah. Nah, semua orang pasti beribadah ya. Umat manusia semuanya melakukan ibadah, maupun muslim ataupun juga non-muslim. Pastinya kalian melakukan ibadah. Yang ditanyakan adalah, apakah kalian pernah beribadah bersama keluarga kalian? Tentunya pernah ya, seperti yang Udin lakukan bersama keluarganya. Ya nak ya. Misalnya lagi di sini anak-anak ibu, kita lihat dan kita akan mengamati gambar tersebut. Nah, di sini adalah sebuah gambar, yaitu kegiatan tentang apa anak-anak ibu?
Iya, tentang kegiatan beribadah yang dilakukan oleh umat muslim anak-anak ibu, yaitu sedang beribadah, sedang sholat tentunya bersama keluarganya. Tentunya anak-anak ibu yang non muslim juga demikian ya nak ya, beribadah bersama keluarganya. Setiap hari apa anak-anak ibu? Mungkin setiap hari Minggu ya nak ya. Nah, di sini kalian akan menceritakan kembali tentang pengalaman kalian saat beribadah dengan keluarga kalian. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan menulis anak-anak ibu. Di sini ibu mempunyai sebuah tabel. Apa yang akan kita tulis? Nah, yang akan kita tulis adalah yaitu tentang pengalaman bermain dan beribadah bersama keluarga besarmu. Nah, di sini ada tabelnya. Keluarga besar kita itu siapa saja? Di dalam anggota keluarga yang sudah ada di dalam tabel ini, misalnya ada kakek, ada nenek, paman, bibi, sepupu, itu adalah keluarga besar kita. Nah, di antara keluarga besar kita ini, apa kegiatan yang kita lakukan? Misalnya saat bermain, saat kalian beribadah. Nah, di situ akan kita tulis pada tabel di sini, ditulislah kegiatan kalian. Misalnya kalian dengan kakek. Kakek kegiatannya apa tuh? Pas bersama dengan kakek, beribadah bersama. Tulis beribadah bersama, nak. Tulis di sini. Kemudian tempatnya di mana? Misalnya di masjid ataupun di gereja. Kemudian bersama nenek. Kegiatan kalian apa itu misalnya, nak? Sama juga beribadah bersama. Tempatnya ditulis juga di sini di masjid atau di gereja. Selanjutnya pun demikian anak-anak ibu ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian coba anak-anak ibu di dalam tabel ini ya. Misalnya di sini yang terakhir yaitu dengan sepupu. Sepupu kalian kegiatannya dengan apa? Kegiatannya ngapain dengan sepupu? Misalnya di sini kalian bermain bersama. Tempatnya di rumah sepupu kalian, di rumah saudara kalian, bisa ditaruh di sini. Atau tempatnya di halaman rumah, bisa juga anak-anak ibu ya. Gunanya untuk apa kalian membuat ini? Agar kalian mudah untuk menceritakan kegiatan kalian saat kalian bermain ataupun beribadah bersama keluarga kalian anak-anak ibu. Kemudian anak-anak ibu, semoga kalian paham ya nak apa yang ibu sampaikan tadi. Dan kalian juga bisa mengulang kembali untuk di rumah. Selamat mencoba ya anak-anak ibu. Kemudian lagi, yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yaitu yang pertama, setelah apa yang ibu sampaikan tadi, semoga kalian yang pertama dapat menggunakan ungkapan perkenalan keluarga secara tulis dan lisan secara tepat. Kemudian yang kedua, dapat mengenal panjang suatu benda dengan kalimat sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu menyebutkan kedudukan anggota keluarga berdasarkan kedudukannya. Nah, anak-anak ibu, karena ini pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6 dari tema 4, subtema 3, itu hanya sedikit materi yang akan ibu sampaikan. Kemudian kalian bisa ulangi lagi di rumah ya nak. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Atas yang ibu sampaikan tadi, apabila terdapat banyak kekurangan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya.